Halo, perkenalkan nama saya Ryan Faiz Nabel Al-Ghifari dari A11 2021 13608 dari kelompok demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari demokrasi itu sendiri, sejarah demokrasi Indonesia maupun mancanegara, dan juga latar belakang mengapa demokrasi ini terjadi. Pengertian demokrasi sendiri terjadi dari bahasa Yunani, yaitu kratein adalah bentuk kekuasaan dan juga demos untuk rakyat, yang berarti negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Nah, berarti paten weh. Meskipun rakyat berkuasa, tapi kenyataannya menurut UNESCO, ketidaktentuan tentang lembaga artinya demos bukanlah rakyat keseluruhan, tapi hanya populus tertentu mereka yang berdasarkan hak atas prerogatif dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi tidak sesuai lah. Pengertian demokrasi sendiri bermacam-macam. Menurut para ahli seperti Aristoteles, Abraham Lincoln, dan lain-lain bermacam-macam. Awal demokrasi di Yunani terdiri dari 300.000 orang yang hanya memilih yang berhak memilih budak, belia, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak itu tidak berlaku. Pada zaman modern, tidak semua warga negara dapat memilih. Hanya kalangan tertentu saja yang dapat memilih dan yang memiliki kuasa politik dan memiliki channel-channel saja yang dapat melakukan pemilihan itu. Peristiwa demokrasi sendiri juga terjadi pada Magna Carta pada tahun 1215 yang dilakukan oleh Raja John Lackland. Dan peristiwa ini juga tidak saja sebagai suatu kemenangan untuk suatu parlemen, melainkan atas raja juga kemenangan rakyat dalam pergolakan Bill of Rights di Inggris, bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang. Dan juga ada peristiwa lain seperti reformasi Barat, reformasi Prancis. Saya jelaskan dulu reformasi Barat. Reformasi Barat itu terjadi karena semula-mula baik, lama-lama kelamaan pecah perang antara kerajaan dan juga agama. Nah, itu terjadi. Dan juga reformasi Prancis itu sendiri terjadi karena kekuasaan yang dilaksanakan oleh para raja Prancis yang tidak sesuai oleh rakyat, yang mendorong para rakyat untuk melakukan reformasi dan melakukan demokrasi. Dan juga ada lagi ya seperti Renaissance di Italia, ketika masa orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluasnya sepanjang sesuai dengan yang dipikirkan. Berarti bertindak sebebas-bebasnya tanpa boleh ada orang lain yang menguasai dengan ikatan-ikatan tertentu. Dampak positifnya, dampak plusnya, kehidupan modern dan iptek berkembang pesat. Tapi negatifnya, sifat-sifat buruk manusia akan muncul. Nah, jadi seperti itu, saya akan lanjut dari sistem pemerintahan negara, mulai dari diktator. Diktator sendiri
seperti menguasai sesuatu parlemen tapi berlebihan dan mengarah ke Tuhan. Contohnya seperti Kim Jong Un dan juga Adolf Hitler. Nah, yang kedua yaitu parlementer. Parlementer sendiri adalah suatu pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri atau Presiden atau Raja juga sebagai simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. Yang ketiga ada presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat yaitu referendum, yaitu pemerintahan sebagai badan pekerja dan parlemen. Yang terakhir ada campuran presidensial dan parlementer. Nah, yang contohnya seperti Prancis. Wah, memet saya buat ini. Karena mau kedip-kedip please. Seperti Prancis, Inggris, dan lain-lain. Bentuk demokrasi sendiri ada dua, yaitu pemerintahan monarki dan juga pemerintahan republik atau presidensial. Pemerintahan monarki sendiri ada tiga, yaitu monarki absolut seperti Arab Saudi, Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Monarki konstitusional. Yang terakhir ada monarki parlemen. Contohnya seperti Jepang, Inggris, dan India. Untuk pemerintahan republik itu yang dijalankan oleh rakyat seperti Indonesia, USA, terus Prancis enggak begitu sih, itu gabungan. Ya pokoknya nanti cari sendiri. Kekuasaan dalam pemerintahan. Kekuasaan dalam pemerintahan. Yang pertama digagas oleh John Locke dari 1632 hingga 1704 yang berisi life, liberal, dan property. Bahwa pemerintah terbagi menjadi 3 bagian: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atau yudikatif, kekuasaan federatif. Yang kedua Montesquieu dari 1689 hingga 1955 yang menggagas trias politika yang berisi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ya, ini demokrasinya hampir sama dengan yang di Indonesia. Malah emang Indonesia menganut trias politika. Demokrasi di Indonesia. Dalam sistem kepartean ada 3 sistem: poliparti sistem, biparti sistem, monoparti sistem. Yang kedua, sistem pemerintahan negara yang memiliki 4 sistem. Kembali tadi yang tadi, pemerintahan diktator, bourgeois atau proletariat, sistem pemerintahan parlemen, pemerintahan presidensial, dan pemerintahan campuran. Menggagas demokrasi parlemen yang pemerintahan terbagi menjadi 3 dari tahun 1945 hingga 1959 yang berciri-ciri didominasi oleh parpol dan DPR. Yang berakibatnya persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. Demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965 yang digagas oleh Soeharto yang berciri-ciri dominasi presiden, parpol terbatas, peran ABRI sebagai unsur kospol, menyimpang konstitusional, menampilkan aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga demokrasi Pancasila. Kembali lagi Bapak Presiden kedua, Bapak Soeharto, yang terkenal oleh Orde Baru yang berciri-ciri sistem presidensial, landasan formal,
PS, undang-undang, dan ketetapan MPR. Peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain, dan yang terakhir Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Yang terakhir demokrasi Pancasila 1999 hingga sekarang, yang dikenal sebagai Orde Reformasi, yang berciri-ciri multi partai politik menonjol. Trust politika hanya berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. Yang terakhir berusaha mengembalikan perimbangan antara kekuatan antara lembaga negara. Yang kedua adalah demokrasi. Itu saja dari saya. Jika ada kekurangan, tahu-tahu ini berubah background karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang kedua yaitu Soeharto, yang berciri-ciri dominasi presiden, peran parpol terbatas, peran ABRI sebagai unsur sospol, menyimpang konstitusional, dan menampilkan aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, yang digagas lagi oleh Bapak kita Soeharto, presiden kedua, dari 1966 hingga 1998, atau yang kita sebut Orde Baru. Ciri-cirinya sistem presidentil, landasan format PS, undang-undang, dan ketetapan MPR. Peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Dan yang terakhir, Pancasila hanya sebagai identitas politik saja. Yang terakhir, demokrasi Pancasila 1999 hingga sekarang, Orde Reformasi, yang berciri-ciri multi partai politik menonjol. Trias politika hanya berlaku pada saat pemilu saja. Setelah itu lebih ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR. Dan yang ketiga yaitu berusaha mengembalikan perimbangan antara kekuatan antar lembaga dan negara. Wis. Bahasa nolong ya, Bon. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan video yang berubah karena ada keterbatasan waktu, mohon maaf. Sorry. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.